Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat belajar ya. Di video ini Ibu akan menjelaskan beberapa soal tentang keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi trigonometri dengan kurva fungsi trigonometri. Video ini ditujukan untuk siswa kelas 12 mata pelajaran Matematika Peminatan. Yang pertama, nilai maksimum dan minimum. Berikut soalnya. Diketahui fungsi f(x) sama dengan cos x. Untuk x mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Tentukan titik stasioner dan jenisnya. Penyelesaiannya, langkah pertama, menentukan turunan pertama fungsi f(x). Diketahui f(x) sama dengan cos x ya. Maka turunan pertama f(x) adalah min sin x. Langkah kedua, titik stasioner dicapai pada saat f aksen x sama dengan 0. Nah, kita sudah mengetahui f aksen x-nya adalah min sin x. Maka min sin x sama dengan 0. Kita sederhanakan sin x sama dengan 0. Sehingga sin x sama dengan sin 0 derajat. Karena 0 ini bisa kita ubah menjadi sin 0 derajat. Nah, untuk menentukan x pada sin, kita gunakan aturan K yang telah kalian pelajari pada kelas 11. Ada dua cara. Yang pertama, x sama dengan 0 derajat plus K kali 360 derajat atau x sama dengan 180 derajat min 0 derajat plus K kali 360 derajat. Selanjutnya, untuk x sama dengan 0 derajat plus K kali 360 derajat, jika K sama dengan 0, maka x sama dengan 0 derajat. Jika K sama dengan 1, maka x sama dengan 360 derajat. Bagaimana dengan K sama dengan 2? Jika K sama dengan 2, maka x sama dengan 720 derajat. Nah, 720 derajat ini lebih dari 360 derajat ya, sehingga tidak memenuhi. Atau untuk x sama dengan 180 derajat plus K kali 360 derajat, jika K sama dengan 0, maka x sama dengan 180 derajat. Jika K sama dengan 1, maka x sama dengan 540 derajat. 540 derajat ini tidak memenuhi syarat ya, karena lebih dari 360 derajat. Selanjutnya, menentukan jenis stasioner. Untuk menentukan jenis stasioner, kita gunakan turunan kedua. Nah, kalian sudah menentukan turunan pertamanya. Turunan pertamanya adalah min sin x. Sehingga diturunkan lagi menjadi min cos x. Jadi turunan keduanya adalah min cos x. Untuk x sama dengan 0 derajat, kita gunakan x yang diperoleh dari aturan K tadi ya. X sama dengan 0 derajat, maka f double aksen 0 derajat adalah min 1. Nah, pada awal materi sudah kalian pelajari. Jika hasil dari turunan keduanya ini negatif atau kurang dari 0, maka jenis stasionernya maksimum. Untuk x sama dengan 180 derajat, hasilnya 1. 1 lebih dari 0. Jika lebih dari 0, maka jenis stasionernya minimum. Untuk x sama dengan 360 derajat, hasilnya min 1. Min 1 ini kurang dari 0 ya, maka jenis stasionernya maksimum. Selanjutnya, menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, untuk menentukan nilai maksimum atau minimum, gunakan fungsi f(x) yang diketahui pada soal. Tadi diketahui f(x) sama dengan cos x ya. Sehingga f0 derajat sama dengan 1. Dan f 360 derajat sama dengan 1 juga. Nah, kenapa kita menggunakan 0 derajat dan 360 derajat untuk nilai maksimum fungsi? Karena 0 derajat dan 360 derajat tadi jenis stasionernya maksimum. Selanjutnya, untuk nilai minimum fungsi, kita gunakan
X-nya sama dengan 180 derajat. Maka F 180 derajat sama dengan min 1. Jadi, titik 0 derajat, 1 dan titik 360 derajat, 1 merupakan titik maksimum fungsi. Dan titik 180 derajat, min 1 merupakan titik minimum fungsi. Selanjutnya, tentang kemonotonan fungsi. Berikut soalnya. Tentukan interval X sehingga grafik fx sama dengan sin X plus 30 derajat. Naik untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya diketahui fx sama dengan sin X plus 30 derajat. Nah, syarat fungsi naik adalah f aksen X lebih dari 0. Maka kita tentukan dulu f aksen X-nya. Nah, turunan dari sin X plus 30 adalah cos X plus 30 derajat. Maka cos X plus 30 derajat lebih dari 0. Nah, 0 ini kita ubah menjadi cos 90 derajat. Nah, untuk pembuat 0-nya seperti ini. Kita ubah menjadi sama dengan tandanya. Nah, untuk menentukan X pada cos, ada dua cara. Kita gunakan aturan K seperti sebelumnya. Yang pertama ini, X plus 30 derajat sama dengan 90 derajat plus K kali 360 derajat. Diperoleh X sama dengan 60 derajat. Untuk K sama dengan 0 ya. Untuk K sama dengan 1 tidak memenuhi syarat. Atau X plus 30 derajat sama dengan min 90 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, X-nya sama dengan min 120 derajat. Tidak memenuhi syarat karena kurang dari 0. Jika K sama dengan 1, maka X sama dengan 240 derajat. Selanjutnya, kita buat garis bilangan. 0 derajat, sini 360 derajat. Sesuai interval ya yang diketahui tadi. Kenapa ini dibuat penuh? Karena tandanya ada sama dengannya. Nah, untuk X yang kita peroleh tadi, 60 derajat dan 240 derajat, kita buat dulu atau lubang. Karena mengikuti syarat fungsi naik. Syarat fungsi naik lebih dari 0. Tandanya tidak ada sama dengan ya. Maka kita buat lubang seperti ini atau hulu. Nah, karena di sini ada 3 bagian atau 3 daerah, kita tentukan mana yang positif, mana yang negatif. Untuk menentukan positif atau negatif, kita uji titik. Misalkan untuk daerah yang 0 derajat sampai 60 derajat, kita ambil X sama dengan 30 derajat. Nah, kita masukkan cos X plus 30 derajat, hasilnya cos 60 derajat. Nah, nilai cos 60 derajat bernilai positif di kuadran 1. Maka daerah yang paling kiri ini positif, yang tengah ini negatif, yang paling kanan ini positif. Biasanya selang-seling plus min plus seperti ini ya. Nah, agar kalian lebih yakin, bisa kalian cek dengan uji titik. Apakah benar tandanya plus atau min ini sudah benar apa belum. Nah, selanjutnya kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, kenapa kita pilih yang positif? Karena cos X plus 30 derajat lebih dari cos 90 derajat ya. Ini ada tanda lebih dari di sini. Maka kita pilih yang positif sebagai daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi, intervalnya adalah 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari 60 derajat atau 240 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat. Perhatikan tandanya, karena tadi 60 derajat dan 240 derajat ini hulu atau lubang, maka tandanya kurang dari, tidak ada sama dengannya ya. Oke, selanjutnya gradien garis singgung. Soalnya seperti ini. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva fx sama dengan sin x plus pi per 3 di titik 0,1 akar 3. Penyelesaiannya, nah, ini
di titik 0, setengah akar 3, 0 ini adalah A ya. Kita misalkan A dan setengah akar 3-nya B. Nah, ini sesuai rumus persamaan garis singgung nanti ya. Kalian masih ingat kan ya? Nah, untuk menentukan gradien garis singgung, kita gunakan turunan pertama fx. Turunan pertama fx adalah cos x plus pi per 3. Nah, untuk x sama dengan 0, nah ini diketahui ini A ini sama dengan X ya, B ini sama dengan Y. Untuk X sama dengan 0, maka M sama dengan cos 0 plus Pi per 3 sama dengan cos Pi per 3. Cos Pi per 3 berarti cos 60 derajat ya. Pi itu kan 180 derajat. 180 derajat dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Maka cos 60 derajat adalah setengah. Maka gradiennya setengah. Persamaan garis singgungnya, kita gunakan persamaan garis singgung Y min B sama dengan M kali X min A. Nah, Y min B-nya tadi diketahui setengah akar 3. Betul ya? Y min setengah akar 3 sama dengan M-nya setengah dikali X min 0. Karena A-nya ini 0. Nah, kita sederhanakan. Nah, kedua ruas dikalikan 2. Untuk menghilangkan per 2-nya ya. Kedua ruas dikalikan 2 sehingga 2y min akar 3 sama dengan x. Kita jadikan bentuk x implisit, maka x min 2y plus akar 3 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya x min 2y plus akar 3 sama dengan 0. Selanjutnya kecekungan kurva. Soalnya sebagai berikut. Tentukan interval x sehingga grafik fx sama dengan cos 2x min 30 derajat cekung ke bawah untuk ini x-nya mulai dari 0 derajat sampai 180 derajat. Penyelesaiannya, nah diketahui fx sama dengan cos 2x min 30 derajat. Kita tentukan turunan pertamanya. Turunan pertama dari cos 2x min 30 derajat adalah min 2 sin 2x min 30 derajat. Tentu kalian masih ingat ya cara turunan fungsi trigonometri. Nah, turunan kedua ini kita peroleh dari turunan pertama. Kita turunkan dari turunan pertama. Turunan keduanya adalah min 4 cos 2x min 30 derajat. Nah, syarat kurva cekung ke bawah ini menggunakan turunan kedua ya. Turunan kedua fx kurang dari 0 untuk cekung ke bawah. Nah, ini f turunan keduanya min 4 cos 2x min 30 derajat kurang dari 0. Jika cekung ke bawah kurang dari 0, maka cekung ke atas adalah lebih dari 0. Tentu kalian masih ingat ya. Ingat-ingat syaratnya. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini min 4-nya kita bagi sehingga min 4-nya hilang ya. Nah, karena ini pembaginya negatif, maka tandanya berubah. Awalnya kurang dari menjadi lebih dari. Nah, selanjutnya caranya hampir sama seperti sebelumnya, kemonotonan fungsi. Pembuat nolnya seperti ini, cos 2x min 30 derajat kita buat sama dengan 0 untuk menentukan x-nya ya. Untuk menentukan x-nya, nah kita gunakan aturan K seperti sebelumnya ya. Di sini diperoleh x-nya sama dengan 60 derajat atau 150 derajat. Nah, ini caranya sama seperti sebelumnya tadi. Kita buat garis bilangan, kemudian menentukan daerah positif negatifnya, dan kita pilih mana yang merupakan himpunan penyelesaian. Nah, kenapa kita pilih yang positif? Karena di sini tandanya lebih dari ya. Kita ambil yang ini, yang tandanya sudah berubah. Karena
menentukan plus minusnya tadi, kita menggunakan yang ini, cos 2x min 30 derajat ini. Kalau menggunakan yang ini Bu, min 4 cos 2x min 30 derajat kurang dari 0, apakah boleh? Boleh saja, asalkan tadi menentukan daerah positif negatifnya menggunakan ini. Maka yang dipilih adalah daerah yang kurang dari 0. Nah, jadi intervalnya adalah 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari 60 derajat. Atau 150 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian semakin paham ya dengan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.